Shalom, perkenalkan nama saya Krisnando Gunartua Sinaga dengan NIM 22520093. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa pemerintahan kedua presiden, yaitu di sini saya akan mengambil dua masa pemerintahan pada presiden, yaitu Presiden Habibie dan Presiden Megawati. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang masa pemerintahan B.J. Habibie pada tahun 1998 sampai tahun 1999. B.J. Habibie menjadi presiden di tengah situasi yang sangat genting. Bayangkan Indonesia saat itu seperti kapal yang sedang diterpa badai besar. Krisis ekonomi melanda, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan itu hancur, dan tuntutan reformasi yang bergema di mana-mana. Tetapi Habibie yang sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden tiba-tiba harus menggantikan Soekarno, yang dimana itu Soekarno mengundurkan diri pada tahun 1998, yaitu tepat pada tanggal 21 Mei. Sebagai presiden transisi, langkah pertama Habibie sangat berani. Beliau membuka keran kebebasan yang selama 32 tahun tersumbat di era Orde Baru. Media yang sebelumnya dikekang kini dibebaskan untuk memberitakan apa saja. Tahapan politik dibebaskan, partai politik bermunculan. Jadi pada saat itu B.J. Habibie membolehkan banyak partai tumbuh di Indonesia, tidak seperti pada masa pemerintahan Soeharto. Jadi pada saat itu Indonesia tadinya hanya mengenal 3 partai, yaitu PP, Golkar, dan PDIP. Tiba-tiba menyaksikan lahirnya puluhan partai baru. Namun masa pemerintahan Habibie juga diwarnai kejadian memilukan. Lepasnya Timor Timur setelah referendum yang digelar pada 30 Agustus 1999. Wilayah yang sudah 24 tahun menjadi bagian Indonesia ini memilih merdeka. Keputusan Habibie menggelar referendum memang kontroversial, tapi ini menunjukkan komitmen terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Di bidang ekonomi, Habibie berusaha menyelamatkan Indonesia dari krisis. Bersama timnya, ia melakukan reformasi perbankan, merestrukturasi utang, dan berupa mengembalikan kepercayaan investor. Jadi pada masa itu banyak investor yang tidak mau untuk menanamkan modal kepada Indonesia. Jadi Habibie berusaha untuk membuat kepercayaan kepada investor agar investor itu dapat menanamkan modal di Indonesia. Meski tidak sepenuhnya pulih, ekonomi Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda yang baik. Jadi di balik itu semua juga Habibie memperlakukan ekonomi Indonesia untuk menjadi yang lebih baik lagi. Kini saya akan menjelaskan bagaimana itu masa pemerintahan Megawati, yaitu pada tahun 2001 sampai tahun 2004. Megawati Soekarno Putri naik menjadi presiden dalam situasi yang berbeda. Putri Soekarno ini mengambil alih kepemimpinan setelah MPR memperhatikan Abdurrahman Wahid atau yang sering kita sebut itu Gus Dur pada tahun 2001, yaitu tepat pada tanggal 23 Juli. Berbeda dengan masa Habibie yang penuh gejolak, Megawati mewarisi Indonesia yang sudah mulai stabil secara politik, meski masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Gaya kepemimpinan terkenal low profile dan tidak banyak bicara. Jadi low profile ini yaitu tidak banyak berbicara, yaitu hanya banyak diam tapi memperlakukan sesuatu. Namun di balik sikap yang tenang, ia menghadapi berbagai masalah pelik, yaitu bom yang ada di Bali pada tahun 2002,
mengguncang Indonesia dan juga dunia. Konflik di Aceh masih membara, perekonomian belum sepenuhnya pulih dari krisis. Megawati melakukan pendekatan yang lebih hati-hati dalam memimpin. Ia membentuk kabinet yang merangkul berbagai kekuatan politik. Fokusnya adalah yaitu menjaga stabilitas dan juga melanjutkan reformasi secara lebih teratur. Di bawah kepemimpinannya lahir lembaga-lembaga penting seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang sering kita dengar yaitu dengan singkatan KPK. Salah satu warisan terpenting di era Megawati yaitu adalah persiapan pemilihan presiden langsung. Sebelumnya presiden terpilih dipilih oleh MPR yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tapi mulai tahun 2004 rakyat bisa memilih presiden secara langsung. Ini adalah lompatan besar dalam sejarah demokrasi. Jadi pada masa pemerintahan Megawati, yaitu Megawati mempersiapkan agar yang dimana itu presiden tidak dipilih lagi oleh MPR, tetapi dipilih oleh rakyat langsung. Jadi semuanya telah disiapkan oleh Megawati, dan setelah Megawati selesai pada masa jabatannya, yaitu yang dimana SBY adalah presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Jadi di sini saya akan melakukan sinkronisasi dan perbandingan antara kedua kepemimpinan, yaitu pada masa era Habibie dan era Megawati. Jika kita melihat dari kedua masa pemerintahan itu, ada benang merah yang menarik, yaitu Habibie dan Megawati memimpin di era yang berbeda dalam proses reformasi Indonesia. Habibie yang seperti orang yang membuka pintu reformasi lebar-lebar, sementara Megawati adalah sosok yang berusaha menata ruang setelah pintu itu terbuka. Jadi di sini Habibie itu seperti orang yang membukakan pintu, lalu datanglah Megawati yang membuat pintu itu menjadi lebar agar reformasi terbuka di Indonesia. Habibie menghadapi tekanan reformasi yang sangat kuat sehingga kebijakan cenderung radikal dan cepat. Jadi banyak dari kebijakan-kebijakan yang dibuat Habibie itu sangat cenderung cepat masanya seperti itu. Jadi tidak bertahan lama pada kebijakannya. Sementara Megawati memimpin saat gelombang reformasi mulai mereda, sehingga bisa mengambil langkah yang lebih teratur dan sistematis. Jadi di sini Megawati itu sudah termasuk enak, yang dimana dia sudah melewati masa-masa yang suram tersebut. Jadi di masa pemerintahan Megawati itu termasuk era-era yang tenang. Mungkin saya akan melanjutkan dari kedua yang memiliki legitimasi yang berbeda. Habibie sering dianggap sebagai produk Orde Baru karena kedekatannya dengan Soekarno, sementara Megawati justru dikenal sebagai tokoh reformasi yang lama berjuang melawan Orde Baru. Meski demikian, keduanya memiliki peran penting dalam membangun fondasi Indonesia yang lebih demokratis. Habibie meletakkan dasar-dasar kebebasan dan demokrasi, sementara Megawati memperkuat institusi demokratis yang baru terbentuk. Yang menariknya, dari kedua presiden sama-sama tidak menyelesaikan 2 periode kepemimpinannya. Habibie mengundurkan diri setelah pidato pertanggungjawaban ditolak oleh MPR. Sementara Megawati kalah dalam pemilu presiden langsung pertama
pada tahun 2004. Namun, keduanya meninggalkan warisan penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Baik era Habibie maupun Megawati adalah bagian dari proses pembelajaran demokrasi Indonesia. Masing-masing periode memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri. Namun, keduanya berkontribusi dalam membentuk Indonesia yang lebih demokrasi dan demokratis seperti yang kita kenal saat ini. Jadi, kedua tokoh ini adalah tokoh-tokoh penting pada masa reformasi itu. Walaupun memang banyak tantangan yang dihadapi oleh kedua tokoh tersebut dalam kepemimpinannya, tetapi kedua tokoh tersebut melakukan yang terbaik di dalam kepemimpinannya, berusaha untuk melakukan yang terbaik. Jadi ada kurang dan lebihnya dalam masa pemerintahan mereka berdua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya atau informasi yang masih kurang saya dapatkan. Mohon maaf, terima kasih.